Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnamasari dari kelas H 2019 dengan NIM 2019 1023 03 11 383. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma and stress disorder atau trauma dan gangguan terkait stresor. Di sini saya akan membahas definisi gangguan, macam-macam gangguan, kriteria gangguan, dampak dari gangguan, pengobatan, dan pencegahan. Trauma dan gangguan terkait stresor adalah sekelompok masalah emosional dan perilaku yang mungkin diakibatkan oleh pengalaman traumatis dan stres masa kanak-kanak. Pengalaman traumatis dan stres ini dapat mencakup paparan terhadap kekerasan atau rasa sakit fisik atau emosional, termasuk pelecehan, penelantaran, atau konflik keluarga. Macam-macam gangguan dari trauma dan stressor disorder adalah: yang pertama ada post traumatic stress disorder atau PTSD, yang kedua ada acute stress disorder atau ASD, yang ketiga ada adjustment disorder atau AD, yang keempat ada reactive attachment disorder atau RID, yang kelima ada disinhibited social engagement disorder atau DSED, yang keenam ada unclassified dan unspecified trauma disorder. Post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Faktor penyebab PTSD. PTSD dapat terjadi setelah seseorang mengalami kejadian yang sangat menakutkan atau kejadian yang membuatnya stres berat. PTSD tidak selalu berkaitan dengan kejadian yang sederhana, seperti kehilangan pekerjaan atau gagal lulus ujian. 1 dari 3 orang dengan pengalaman kejadian trauma yang berat mengalami PTSD. Hal tersebut masih belum dapat dipahami dengan jelas mengapa orang dapat mengalami PTSD sedangkan sisanya tidak. Menurut DSM-5, gejala-gejala PTSD yang terjadi pada anak-anak adalah: simptom A, kriteria PTSD yang biasanya digunakan untuk orang dewasa hanya digunakan untuk anak-anak yang berusia lebih dari 6 tahun. PTSD dipicu oleh kejadian-kejadian traumatis seperti terancam kematian, cedera serius, dan mengalami kekerasan seksual, tidak termasuk menyaksikan melalui media elektronik. Dan trauma bisa dipicu oleh pengasuhan. Simptom B, mengingat kejadian yang mengganggu secara berulang-ulang, mimpi buruk, flashback, distres, ditandai oleh adanya reaksi-reaksi psikologis apabila teringat kejadian traumatis. Simptom C, menghindari stimulus-stimulus secara berkepanjangan dan adanya perubahan-perubahan kognisi yang negatif termasuk emosi negatif dan adanya perilaku menarik diri. Simptom D, perubahan gairah atau semangat yang ditandai oleh 2 dari gejala-gejala berikut: mudah marah, hypervigilance, mudah kaget, masalah konsentrasi, dan masalah tidur. Dampak dari PTSD. PTSD bisa mengganggu penderitanya, baik di lingkungan keluarga atau pekerjaan. Selain itu, penderita PTSD juga berisiko menderita gangguan mental lain, seperti depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan, ketergantungan alkohol, dan penyalahgunaan nafza. Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan yang dilakukan meliputi psikoterapi dan obat-obatan. PTSD tidak dapat dicegah, tapi ada beberapa cara yang dapat dilakukan bila mengalami kejadian traumatis. Misalnya berbicara kepada keluarga, teman, atau terapis mengenai kejadian traumatis yang dialami. Dan yang kedua ada coba untuk fokus pada hal positif termasuk ketika mengalami peristiwa traumatis. Sebagai contoh, merasa bersyukur bisa selamat dari kecelakaan yang dialami. Acute stress disorder
ASD atau gangguan stres akut adalah suatu gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapi, dialami atau disaksikan. ASD biasanya terjadi dalam 1 bulan setelah peristiwa traumatis serta berlangsung paling tidak selama 3 hari dan dapat bertahan sampai dengan 1 bulan. Faktor penyebab ASD dapat terjadi jika seseorang mengalami, menyaksikan, atau menghadapi suatu kejadian traumatis. Peristiwa tersebut menciptakan perasaan putus asa, ketakutan, atau rasa ngeri yang intens. Berdasarkan DSM-5, terdapat 5 kriteria yang harus terpenuhi untuk mendiagnosis seseorang yang mengalami ASD atau tidak. Kriteria pertama, pemaparan terhadap ancaman kematian atau kematian, cedera yang serius, atau pelecehan seksual melalui 1 atau lebih cara-cara berikut ini. Kriteria kedua, terdapat setidaknya 9 dari 14 gejala dari 5 kategori: gangguan, suasana hati negatif, disosiasi, penghindaran, dan stimulasi tubuh yang muncul atau menjadi lebih buruk setelah kejadian traumatis telah terjadi. Kriteria ketiga, durasi dari gejala-gejala yang dialami ada dalam rentang 3 hari sampai 1 bulan setelah pemaparan kejadian-kejadian traumatis. Namun, gejala yang dialami mungkin dapat langsung dirasakan setelah kejadian traumatis terjadi, dan gejala tersebut harus tetap ada setidaknya 3 hari. Kriteria keempat, gejala-gejala yang dialami menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan, maupun aspek-aspek kehidupan individu yang penting lainnya. Kriteria kelima, gejala-gejala yang dialami tidak dapat dikaitkan dengan efek fisiologis dari suatu zat-zat tertentu, contoh obat-obatan atau alkohol, ataupun kondisi medis tertentu, contoh cedera otak yang traumatis, serta tidak diakibatkan oleh gangguan psikosis singkat. Dampak dari ASD dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan dan membuat merasa sulit untuk bercerita tentang peristiwa traumatis yang dialami. Jika gejala ASD tetap bertahan selama lebih dari 1 bulan, maka ASD dapat berkembang menjadi PTSD. Pengobatan ASD yang pertama ada perawatan rawat inap jika penderita membahayakan dirinya maupun orang lain. Yang kedua ada edukasi psikiatri supaya penderita dapat mengenali gangguan yang dialami. Yang ketiga ada bantuan berupa memperoleh tempat berteduh, makanan, pakaian, dan menghubungi anggota keluarga jika diperlukan. Yang kelima ada obat-obatan, dan yang keenam ada evaluasi psikiatri untuk mencocokkan kriteria gangguan berdasarkan gejala yang dialami. Tidak ada pencegahan yang dapat dilakukan untuk ASD. Mendapatkan penanganan segera setelah mengalami peristiwa traumatis dapat membantu mengurangi kemungkinan individu terkena ASD. Penting bagi seorang pekerja yang berisiko tinggi mengalami peristiwa traumatis untuk menjalani simulasi dan konseling yang berguna untuk mengurangi risiko pekerja mengalami ASD. Adjustment disorder atau gangguan penyesuaian merupakan respon emosional terhadap peristiwa stres. Stresor melibatkan masalah keuangan, penyakit medis, atau masalah keluarga. Gejala harus dimulai dalam waktu 3 bulan dari stresor. Hal ini dapat akut kurang dari 6 bulan atau kronis lebih dari 6 bulan. Faktor penyebab AD. Seperti namanya, gangguan penyesuaian adalah masalah kejiwaan saat seseorang merasakan stres yang tak biasanya dalam menghadapi masalah dan beban hidup. Masalah tersebut dapat beragam mulai dari orang terdekat yang meninggal dunia, putus cinta, hingga menerima pemutusan hubungan kerja. Gangguan penyesuaian membuat penderitanya terus-menerus stres, bersedih, dan berduka. Ia mungkin juga akan mengalami penurunan minat dari aktivitas yang ia sukai dan menarik diri dari kehidupan sosial. Kriteria untuk gejala-gejala ini tidak ditentukan secara rinci. ASD mungkin akut atau kronis tergantung apakah berlangsung lebih atau kurang dari 6 bulan. Menurut DSM-5, jika ASD berlangsung kurang dari 6 bulan, maka bisa dianggap akut. Jika berlangsung lebih dari 6 bulan, itu mungkin dianggap kronis. Selain itu, gejala tidak dapat bertahan lebih dari 6 bulan setelah stresor atau konsekuensinya telah berakhir. Dampak dari ASD adalah kesedihan, keputusasaan, kurang kesenangan, gugup, kecemasan, putus asa, merasa kewalahan, dan pikiran untuk bunuh diri, kinerja yang buruk di sekolah atau pekerjaan, dan lain-lain. Pengobatan ASD.
Untuk beberapa individu, pengobatan mungkin bermanfaat. Penderita ADHD dengan gejala depresi atau kecemasan dapat memperoleh manfaat dari pengobatan yang biasanya digunakan untuk gangguan depresi atau kecemasan. Satu studi menemukan bahwa penderita ADHD menerima intervensi yang serupa dengan yang didiagnosis psikiatris lainnya, termasuk terapi psikologis dan pengobatan. Gangguan penyesuaian dapat sembuh tanpa intervensi medis. Penanganannya biasanya suportif, membantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya dan menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya pengobatan antidepresan disarankan oleh Dr. Caroline Johnson, psikolog dan juru bicara untuk Royal Australian College of General Practitioners. Salah satu cara dengan memperhatikan waktu tidur, makan dengan baik, berolahraga teratur, dan lebih penting untuk mengetahui teknik relaksasi yang baik, menghindari obat-obatan sebagai pelarian rasa stres, hindari alkohol dan rokok. Reactive attachment disorder atau gangguan lampiran reaktif merupakan gangguan interaksi dan hubungan sosial yang didasarkan pada pengasuhan yang sangat tidak memadai, seperti menelantarkan kebutuhan fisik dan emosional dasar anak atau sering berganti pengasuh sehingga menghalangi ikatan yang memadai. Faktor penyebab RAD dapat terjadi ketika anak tidak mendapatkan perhatian yang stabil dan konsisten dari pengasuhnya. Saat bayi, jika anak tidak ditanggapi tangisannya atau tidak direspon atas apa yang terjadi padanya, ia mungkin akan merasakan keterikatan yang tidak sehat. Kriteria RAD yang pertama ada, anak jarang atau setidaknya mencari kenyamanan saat tertekan. Yang kedua ada responsivitas sosial dan emosional yang minimal terhadap orang lain. Yang ketiga ada pengaruh positif terbatas. Keempat, ketakutan yang tidak dapat dijelaskan bahkan selama interaksi yang tidak mengancam dengan pengasuh. Yang kelima, membesarkan dalam pengaturan yang tidak biasa yang sangat membatasi kesempatan untuk membentuk keterikatan selektif. Dampak dari RAD yaitu kesulitan menenangkan diri saat berada pada situasi stres. Anak terkadang juga tampak memiliki sedikit atau tidak ada emosi saat berinteraksi dengan orang lain, dan akan menjadi semakin parah jika anak terus dibiarkan berinteraksi dengan sikap RAD tersebut. Jika situasi tersebut diabaikan, maka kondisi ini akan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak di kemudian hari. Pengobatan RAD yaitu keparahan keadaan fisik dan emosional anak atau keparahan pengasuhan patologis menentukan strategi terapi. Terdapat beberapa pilihan pelaksanaan untuk RAD. Contohnya pendekatan psikoterapi konvensional yang meliputi terapi wicara, bermain dan perilaku, yang penekanannya dengan membantu orang tua dan anak membangun hubungan attachment. Untuk pencegahan RAD, ciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan intim, khususnya antara anak dan orang tua atau pengasuhnya. Perlu dicatat bahwa menangis adalah salah satu reaksi anak untuk mengungkapkan keinginannya. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun mengabaikan tangisan anak. Disinhibited social engagement disorder atau gangguan pelibatan sosial tanpa hambatan adalah satu dari dua gangguan keterikatan masa kanak-kanak yang berkembang ketika anak kekurangan pengasuh dan kasih sayang yang tepat dari orang tua karena alasan-alasan tertentu. Faktor penyebab DSED. Beberapa anak yang didiagnosis dengan DSED berasal dari pengaturan yang dilembagakan dengan rasio pengasuh anak yang tinggi, seperti panti asuhan, anak-anak asuh yang sering berpindah-pindah rumah tangga, atau yang juga tidak pernah diadopsi juga dapat menderita DSED. Kriteria DSED dalam DSM-5 adalah yang pertama, pola perilaku di mana seseorang anak secara aktif mendekati dan berinteraksi dengan orang dewasa yang tidak dikenalinya. Yang kedua, anak tersebut memiliki usia perkembangan minimal 9 bulan. Dampak dari DSED. Akibat dari kurangnya perhatian orang tua, anak merasa tidak punya ketertarikan terhadap orang tua dan merasa nyaman dengan orang asing. Tak jarang anak-anak dengan DSED ini menerima begitu saja ajakan orang asing untuk pergi bersamanya tanpa berpikir dampaknya. Mungkin anak memang akan terlihat ramah, tetapi situasi ini dapat membahayakan keamanannya. Pengobatan DSED. Dua pendekatan pengobatan yang efektif adalah terapi bermain dan terapi ekspresif yang membantu membentuk keterikatan melalui alat multi indera. Beberapa terapi bisa nonverbal. Pencegahan DSED. Anak dengan DSED harus mendapatkan perhatian intensif dari pengasuh yang konsisten dan stabil. Setelah perawatan yang konsisten dijalankan, terapis dapat membantu memperkuat ikatan
antara anak dengan pengasuh utamanya atau orang tua. Jika seorang anak menunjukkan perilaku selama lebih dari 12 bulan, gangguan tersebut dianggap persisten. Gangguan ini dapat semakin parah ketika anak menunjukkan gejala pada tingkat yang relatif tinggi. Unclassified and unspecified trauma disorder. Beberapa reaksi emosional dan perilaku terhadap trauma tidak sesuai dengan kategori diagnostik di atas. Kategori ini digunakan untuk kasus tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.